tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu seperti rusa rindu mata air jernih. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga saat ini kita masih boleh ada. Walaupun cuaca tidak mendukung, namun kita bersyukur karena kita masih bisa hadir. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan pertolongan yang Tuhan selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami balaskan selain kami datang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai menuntun kami
dalam ibadah kami saat ini. Biarlah puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk masuk dalam ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus
Haleluya Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami rindu untuk memuji memuliakan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Hadirlah di tengah kami Roh Kudus. Tuntunlah kami dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami persembahkan kepada Engkau boleh berkenan dia pada malam hadirat-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami siap untuk melanjutkan ibadah kami. Pimpinlah kami Roh Kudus. Pimpin kami Tuhan. Biarlah persembahan kami saat ini boleh menyenangkan hati Engkau Yesus. Haleluya. Kami siap untuk melanjutkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap berdiri. Kita masuk dalam puji-pujian kita. Datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu.
kita tetap berdiri. Kita ganti pujian kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja langit dan bumi. Dialah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita. Oh betapa indahnya. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Rohmu yang hidup penuhiku. Haleluya Yesus. Mengalir
Tuhan, kami datang menyembah Engkau di altar-Mu yang kudus. Kami percaya Bapa, kami serahkan seluruh setiap kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang berkarya dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Bapa. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan anak-Mu yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian, Tuhan Engkau pakai lebih dahsyat lagi dalam melayani akan Engkau Bapa. Malam hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, pengurapan khusus Tuhan turunkan atas kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan setiap kami sidang jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi setiap kami Bapa. Biarlah kami fokuskan hati kami pada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya segala kuasa kegelapan niat jahat manusia yang mengganggu kehidupan kami dalam beribadah, kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu berkarya di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin yang belakang bisa maju-maju ke depan supaya, supaya hangat. Haleluya, karena memang cuaca lagi dingin di luar, tambah lagi AC, puji Tuhan. Nanti tasono. Itu bahasa Ibrani, bilang tasono. Oke, puji Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, diam di antara, bahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Mari katakan samping kiri kanan saudara, katakan damai sejahtera bagimu. Haleluya. Ya, kasih pukul kalau tidak mau bilang. Haleluya. Puji Tuhan. Kejadian pasal 9 kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Satu perikop ayat 1 sampai ayat 17. Tapi saya mau ajak kita untuk melihat dari 17 ayat ini. Saya membagi ada 2 bagian kebenaran firman Tuhan. Ya. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 berbicara tentang berkat daripada Tuhan. Ya. Hal yang pertama, berkat daripada Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 dari pasalnya yang ke-9 ini. Nah, saudara, saya mau membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya,
janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat apa yang Tuhan firmankan kepada Nuh? Saudara yang dikasihi, di tengah kondisi, di tengah kehancuran, kerusakan alam, tentunya akibat dari air bah yang terjadi di pasalnya yang ke-7, diakibatkan karena kejahatan manusia. Kejahatan manusia, sehingga Tuhan muak, Tuhan murka, Tuhan marah, sehingga Tuhan berkata, aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Kurang lebih 150 hari, 40 hari pertama hujan turun. Kita baru berapa jam hujan turun sudah tergenang. Ya. Ini 40 hari hujan turun terus menerus. Intensitas curah hujan itu sangat tinggi. Gak berhenti-berhenti, 40 hari, 40 malam. Ditambah lagi semua mata air yang ada di darat, yang ada di sungai itu terbuka. Sehingga semburan, kalau kita mungkin, saya tidak pernah lihat itu lumpur lapindo. Ya, saya pernah mendengar ada semburan gas. Kalau tidak salah di Mateng pernah ada. Ya, mungkin gambaran semburan-semburan air. Ya, dari mata air itu meluap keluar. Dari atas turun hujan, dari bawah ada mata air yang terbuka mengeluarkan air, sehingga air itu mulai penuh, melebihi gunung. Ya, seluruh dunia dipenuhi dengan air. Nah, itu bentuk penghukuman daripada Tuhan, sehingga saudara, tentunya yang ada selama 150 hari air tetap bertahan pada posisinya. Alkitab mencatat dalam pasalnya yang ke-7, ketika Tuhan mengingat Nuh, saat Tuhan mengingat Nuh, saat itulah air sudah mulai perlahan-lahan surut. Jadi saudara, dari keluarnya air dari atas, hujan dari atas, air dari bawah, mata-mata air. Air memenuhi seluruh bumi pada waktu itu, ada kurang lebih sampai surutnya ada 1 tahun lebih. Kurang lebih 137 hari. Ya. 137 hari. Maaf, 375 ya, 1 tahun 10 hari. Saudara bisa bayangkan. Saya, saudara, ketika renungkan bagaimana ketika Nuh ada di atas bahtera, ya, di dalam bahtera, hujan mulai turun, banjir, air datang. Ada begitu mungkin banyak suara-suara manusia yang terdengar. Buka pintu,
buka, tolong. Nuh, buka kami pintu, bukakan kami pintu. Saudara, yang tutup pintu bahtera bukan Nuh, tapi Tuhan sendiri yang tutup. Mungkin dari sisi manusia, Nuh pengen tolong. Tapi Alkitab katakan dikasih kesempatan 120 tahun. Nabi Nuh menginjil, gak ada yang mau bertobat. Gak ada yang mau percaya. Haleluya. Saya bisa, waduh kalau ini difilmkan ini, bodoh bagaimana orang mati. Ya, ketika Nabi Nuh turun dari bahtera beserta dengan keluarganya, semua tidak ada harapan. Semua yang ada pasti pohon-pohon yang tumbang, banyak kayu, banyak ya bangkai. Haleluya. Tidak ada harapan di sana. Nah itulah sebabnya ketika Nabi Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dalam pasalnya yang ke-9, Tuhan Allah memberkati Nuh. Berkat apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Nuh? Yang pertama, tentang beranak cucu dan bertambah banyak. Dalam ayatnya yang ke-1 dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini berkat yang Tuhan berikan kepada Nuh dan anak-anaknya. Itu diulangi dari ketika Tuhan menciptakan manusia, dalam hal ini Adam dan Hawa. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Berkat itu dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tapi seiring berjalannya waktu ketika dosa masuk dalam Kejadian pasal 3. Haleluya. Semua yang ada adalah kejahatan. Kecenderungan dalam pasalnya yang ke-6 Kejadian. Kecenderungan manusia hanya berbuahkan kejahatan saja. Nah saudara, ini berkat keturunan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, kata untuk beranak cucu di sini itu dipakai ibarat, kalau bahasa Inggrisnya di situ fruitful, ya, paurah, ya artinya sama seperti kalau kita lihat buah mangga, hanya satu biji. Ketika satu biji itu ditanam, beberapa tahun kemudian dia akan menghasilkan buah. Dari satu biji kemudian menghasilkan buah, satu pohon bisa puluhan bahkan ratusan dia punya buah dari satu biji. Nah itu kehendak Tuhan, ya, supaya berlipat ganda, beranak cucu, ya, beranak cucu sama seperti pohon mangga atau pohon buah-buah yang lain, fruitful, menghasilkan buah, bukan cuma satu, lipat ganda, berlipat-lipat ganda. Jadi keturunan generasi yang harus dilahirkan oleh Nuh dan anak-anaknya itu bukan cuma satu dua, tetapi harus berlipat ganda. Tetapi juga yang kedua dikatakan di sini, selain beranak cucu dan bertambah banyak serta penuhilah bumi. Bertambah banyak di sini bukan cuman bertambah hanya kualitas, ya, kualitas, tetapi bertambah banyak di sini berbicara juga tentang kuantitas.
Jadi bukan sekedar melahirkan generasi yang banyak, tetapi juga melahirkan generasi yang memiliki kualitas iman, kualitas kerohanian yang sama seperti Nuh. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 dikatakan, Nuh seorang yang benar, tidak bercacat di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ini berkat yang pertama adalah berkat keturunan. Ya, beranak cucu yang berlipat, yang banyak. Ya. Kami tidak program, tetapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih anak tiga pasang, saudara. Ya. Iya. Lahir pertama perempuan, kedua wanita, ketiga cewek. Wah, kapan ini laki-laki? Ya, puji Tuhan. Salah satu oma yang tapi sudah almarhum, waktu mamanya Tirsa mengandung, oh dia bilang, oh ini kaki ampa ini. Artinya kaki ampat itu kayak kaki meja maksudnya. Jadi pasti yang keempat perempuan lagi. Ya, perempuan lagi. Tapi ya puji Tuhan, ternyata Tuhan kasih Timothy, laki-laki yang keempat. Haleluya. Mau stop, cukup satu saja laki-laki. Ternyata tak terus. Ada Theophilus dan Truly. Ya, orang bilang sudah terakhir. Ya, kalau ada lagi yang satu ya namanya T terakhir. Karena semua anak kami diawali dengan huruf T. Tirsa, Tresia, Trivena, Timothy, Theophilus, Truly. Haleluya. Dan terakhir itu dia si Truly. Haleluya. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Bukan sekedar sekali lagi melahirkan keturunan yang banyak berlipat ganda, tetapi selain kuantitas ada kualitas. Melahirkan generasi yang hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan generasi yang hidup bergaul dengan Tuhan. Itu berkat yang pertama, makanya Tuhan katakan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Berkat yang kedua adalah dalam ayatnya 2, ayat kedua dikatakan, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Catat, garis bawahi, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Ya. Ke dalam tangan Nuh dan anak-anaknya berkat diserahkan kepada mereka. Itu ada hubungannya kembali, korelasinya di dalam pasal 1 dari Kejadian, di mana Tuhan berfirman kepada Adam, berkuasalah atas semua ciptaan. Jadi ada otoritas. Ada otoritas yang diberikan Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya. Diberikan. Jadi semua diberikan. Dikatakan dalam ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi ada pemberian otoritas dari Tuhan kepada Nuh dan anak-anaknya. Jadi pertanyaan,
Kita takut binatang atau binatang yang takut kita? Saya lagi jalan-jalan di Toraja, jalan pagi, ya, sudah sekitar mungkin 2 kilo ke arah di mana itu di Sarambu, arah ke apa? Kemana itu Oma? Oh, ke Air Panas, Makula apa ya? Ya, lagi jalan pagi-pagi. Ada 2 anjing di sana. Saya bilang, aduh sudah, berhenti Jo di sini. Balik, putar balik. Ya. Padahal kita manusia diberikan otoritas oleh Tuhan. Ya, kalau sesuai firman Tuhan tadi, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, termasuk anjing. Tapi saya juga, ya, saya tidak tahu kalau Pak Barnabas, ya, atau anak-anak muda yang lain, apakah kalian berani sama binatang-binatang atau saudara, otoritas Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, otoritas Tuhan berikan kepada kita. Alkitab katakan tadi dalam ayat 2 bagian terakhir, ke dalam tanganmu lah kuserahkan semuanya. Ya. Tuhan serahkan, Tuhan berikan otoritas. Untuk apa? Untuk kita berkuasa. Bukan sekedar kita menerima, tetapi kita kerjakan itu. Kita lakukan itu. Setiap otoritas, setiap kuasa yang diberikan kepada kita, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kelola, kita harus kerjakan, kita harus lakukan itu dengan baik. Sebab Tuhan sudah serahkan kepada kita. Jabatan, kekayaan, harta, apapun itu. Pelayanan yang Tuhan percayakan, kita kerjakan, kita lakukan. Alkitab katakan, semuanya ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi ini berkat, saudara. Jadi otoritas itu adalah bagian daripada berkat Tuhan. Itu hal yang pertama tentang Tuhan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Bagian yang kedua tentang janji Allah ada di dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-7. Saya dengan cepat membacanya. Ayat 8, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh,
inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjanjian Allah ini hal yang kedua dari ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Ya, perjanjian Allah dengan Nuh. Allah berjanji bahwa Allah tidak akan mengadakan lagi penghukuman seperti yang pernah dilakukan pada pasalnya yang ke-7. Kalau kita melihat dalam pasalnya yang ke-8 di ayatnya yang ke-21, ya, pasal 8 ayat 21 dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang telah dibakar, dipersembahkan oleh Nabi Nuh kepada Tuhan, ketika pertama kali menginjakkan kaki setelah air bah surut keluar dari bahtera, Nabi Nuh mempersembahkan korban, membakar korban kepada Tuhan dari binatang yang tidak haram itu, sehingga baunya harum di hadapan Tuhan. Dan Alkitab katakan Tuhan berjanji dalam hatinya, Tuhan masih berkata di dalam hatinya, aku takkan menghukum bumi ini lagi dengan air bah, sekalipun yang dilakukan oleh manusia sejak dari kecilnya adalah hal-hal yang jahat. Dari kecil sudah berpikir untuk jahat, Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah seperti yang dilakukan dalam pasalnya yang ke-7. Tuhan baru berbicara di dalam hatinya, dan dia sampaikan itu dalam pasal 9 dari ayat yang kita sudah baca tadi, ya. Ayatnya yang ke-11 dikatakan, maka ku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Haleluya. Tidak akan ada lagi air bah yang akan memusnahkan bumi, dalam artian seperti yang terjadi dalam pasal 7. Seluruh bumi dibinasakan. Tidak akan terjadi lagi. Tidak akan terjadi. Meskipun gambaran dari penghukuman ini itu adalah gambaran, kalau kita tarik arti makna rohaninya, itu berbicara tentang keadaan yang akan datang. Ada waktunya Tuhan akan menghukum bumi ini. Satu kali dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-3, saudara bisa lihat di sana. Ya. Tetapi untuk waktu-waktu sekarang nggak ada lagi. Tidak seperti pasal 7 itu. Karena apa? Tuhan sudah berjanji. Haleluya. Tuhan tidak akan penghukuman lagi seperti air bah, meskipun yang dilakukan oleh manusia dari sejak kecilnya adalah yang jahat. Ini Tuhan punya janji. Ya. Ayat 12. Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi saudara, kalau saudara lihat ada busur di awan, dalam artian pelangi, ya. Ada pelangi, saudara lihat di awan, itu adalah
tanda perjanjian yang Allah pernah janjikan kepada Nuh. Saudara, luar biasa. Ini kurang lebih ya ribuan tahun, saudara. Kalau kita belajar peta zaman, ya peta zaman dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus itu 2000 tahun. Dan dari Tuhan Yesus sampai nanti kedatangannya itu 2000 tahun. Jadi kalau berdasarkan peta zaman berarti kurang lebih 5.000 tahun yang lalu itu Tuhan janjikan mulai dari Nuh turun dari bahtera. Masih ada pelangi sampai hari ini? Masih ada? Masih ada pelangi? Bapak Ibu masih lihat pelangi? Perjanjian Allah berarti masih berlaku sampai hari ini. Saya mau katakan kepada kita satu ayat di dalam Bilangan pasal 23. Bilangan pasal 23 ayat 19. Kita baca ayat ini bersama-sama. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan menegaskan kepada umat-umat Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Allah bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan Allah berfirman dan tidak melakukannya? Atau Allah berbicara dan tidak menepatinya? Dengan kata lain, Tuhan bukanlah manusia yang ketika dia berjanji tidak akan menepatinya. Ya. Mazmur pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Mazmur 12 ayat 7. Haleluya. Kembali kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 12 ayat 7. 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Untuk memurnikan emas, untuk memurnikan perak harus dibakar. Ya. Harus dibakar. Alkitab catat di sini 7 kali dimurnikan. 7 kali diproses pemurnian untuk dibakar. 7 ini berbicara bukan angka 7, bukan angkanya, tetapi 7 di sini mengandung makna tentang proses kesempurnaan. 7 itu angka sempurna. Artinya untuk mendapatkan kualitas dari perak, kualitas dari emas yang murni, itu dipanaskan 7 kali. Sempurna panasnya. Nah, saudara, janji Tuhan itu seperti itu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu murni.
Tidak ada campuran di dalamnya. Janji Tuhan. Sama seperti emas yang murni. Semurni itulah, setulus itulah janji Tuhan. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menepatinya dalam setiap hidup kita. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Mari kita mau alami, kita mau rasakan. Sama seperti pelangi yang masih ada. Ya, ketika kita melihat awan, ada pelangi sehabis hujan, itu menandakan bahwa perjanjian Allah dengan Nuh masih berlaku sampai saya dan saudara masih hidup sampai hari ini. Bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, janjinya terus nyata, terjadi, terwujud di dalam kehidupan saya dan saudara. Berkat dan janji, haleluya. Berkat dan janji adalah sumbernya daripada Tuhan. Manusia, saya dan saudara hanya siap untuk menerima berkat dan janji tersebut. Ya, kita terima dengan penuh sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan sambil kita bertanggung jawab terhadap berkat dan janji Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Haleluya. Seperti pelangi. Kita nyanyikan pujian itu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak terbilang dan abadi. Seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Kasih naik. Jalan hidupku tak selalu, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang kekal. Namun kasih-Mu nyata padaku, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat. Sekali lagi, jalan hidup tak selalu, jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, tanpa kabut yang pekat. Namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan.
pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat dan janji Tuhan tidak akan terpisah dari setiap kehidupan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Berkat itu dan janji itu bersumber hanya daripada Tuhan saja, bukan dari manusia. Haleluya. Otoritas, kepercayaan, apapun itu sumbernya daripada Tuhan. Generasi, anak-anak, keturunan itu hanya datang daripada Tuhan saja. Ada begitu banyak keluarga suami istri yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi belum dikaruniakan keturunan. Sekali lagi, generasi, keturunan, beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, itu adalah berkat-berkat daripada Tuhan saja. Janji Tuhan, Mazmur katakan janji Tuhan itu murni. Dia bukan manusia yang ketika berjanji tidak akan menepatinya. Tuhan setia dengan janjinya kepada kita. Ketika dia berjanji akan melindungi kita. Ketika dia berjanji akan memenuhi keperluan-keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia pasti akan menepati itu dalam hidup. Mari kita hidup sama seperti Nabi Nuh. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak bercela di antara orang-orang sesamannya. Dan dia hidup bergaul dengan Tuhan. Berkat daripada Tuhan. Janji daripada Tuhan. Itu dialami oleh Nuh dan keturunannya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari. Saya percaya berkat dan janji ini bukan hanya ditujukan kepada Nabi Nuh dan anak-anaknya, tetapi juga berkat dan janji ini pun diberikan Tuhan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari alami, mari nikmati berkat dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Terima itu dengan iman, percaya, lakukan itu dengan segenap hati, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Seperti pelangi sehabis hujan, dan saya mengundang Ibu Gloria akan memimpin kita di dalam doa sungguh. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik lukaku telah membeli harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis
Sungguh kasih-Mu, sungguh kemurahan-Mu nyata senantiasa di dalam hidup kami. Seperti janji firman-Mu, ya dan amin di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami terima malam hari ini. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semuanya, memberkati setiap kami yang sudah menikmati mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kuasa urapan-Mu terus mengalir, dibaharui hari demi hari dalam pelayanan hamba-Mu. Bahkan firman-Mu terus bertumbuh di dalam tiap-tiap hati dan seluruh hidup kami. Dan lewat kekuatan Roh-Mu Tuhan, memampukan kami bukan hanya menikmati, mendengarkan firman-Mu, tetapi kami diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup ini. Sehingga janji firman-Mu kami nikmati di dalam hidup kami, seperti pelangi kasih-Mu, seperti pelangi berkat-Mu, janji-Mu Tuhan. Kami nikmati, kami rasakan, kami lihat, kami raih di dalam hidup kami, baik dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam usaha mata pencaharian kami, pekerjaan kami. Kami melihat pelangi kasih Tuhan, pelangi berkat Tuhan nyata di dalamnya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Dan malam hari ini kami akan lanjutkan ibadah kami dengan kami memberikan korban persembahan kami, memberkati apa yang kami ulurkan, apa yang kami taburkan pada malam hari ini. Besar kecilnya persembahan kami, Tuhan memberkati berlipat-lipat ganda di dalam hidup kami. Dan kami lakukan dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Yang bertugas kami persilakan. Kita angkat pujian kita, bernyanyilah. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kamu.
silakan duduk. Puji Tuhan, tiba saja kita akan mendengarkan pengumuman untuk jadwal kita sepekan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu, pukul 6 sore, kebaktian kaum Bapak dan Ibu di gereja. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, jam 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama, dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Hans Montuan, musik Gusti Gideon, Bapak Yohanes dan Stephen, singers Bapak Daniel Siahaan, Bapak Otniel Amba, dan Saudara Immanuel. Rebana, Amora, Reren, dan Fani. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Bapak Jumianto dan Bapak Aris Redi. Aser Bapak Ibu Binton Sihombing. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailom. Musik Gusti Tria Kenzo dan Stephen. Singers Ibu Erni Musialu, Ibu Yohana Medi, dan Ibu Olive Siboya. Rebana, Vena, Ein, dan Tere. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Novito dan Wita. Aser Bapak Ibu Aldi Prabowo. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh bertumbuh. Puji Tuhan. Sebentar saja Bapak Ibu, saya menambahkan pengumuman kita. Besok itu hari Senin kita sebagai tuan rumah buat perayaan ibadah Natal Pelwap wilayah Mamuju, dan ibadahnya dimulai jam 6 sore di tempat ini. Karena ini ibadah wanita, bukan berarti kita jemaat Tuhan hanya ibu-ibu saja yang hadir, tidak. Memang penyelenggaranya adalah wanita wilayah Mamuju, namun karena kita adalah tuan rumah, maka kita harusnya hadir. Jadi kita semua jemaat Tuhan yang ada malam hari ini, kita diundang dalam perayaan Natal besok, ibadah Natal Pelwap wilayah Mamuju di tempat ini jam 6 sore. Puji Tuhan. Lalu kemudian hari Rabu
Hari Rabu tadi dalam warta elektronik kita ibadah kaum ibu bapa. Tetapi ibadah kaum ibu bapa minggu lalu sudah terakhir dalam tahun ini, tahun 2023. Tetapi ibadah kaum ibu bapa diganti dengan ibadah pelprip, ibadah pelayanan pria Pantekosta, pelayanan pria Pantekosta wilayah Mamuju yang akan diadakan di GPDI Hebron Boda-Boda jam 4 sore. Jadi bapak-bapak yang akan pergi beribadah bersama-sama kumpul di pastori di tempat ini jam 3 sore. Kita akan berangkat ke Boda-Boda untuk mengikuti ibadah pelprip. Puji Tuhan. Kemudian tidak ada lagi ya. Oh ya, puji Tuhan. Jadi itu saja. Besok Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mengajak keluarga-keluarga yang lain. Kita mengundang keluarga-keluarga kita atau tetangga kita. Boleh dibawa. Bersama-sama kita beribadah di tempat ini, ibadah perdana. Ini pertama kalinya wanita wilayah Mamuju mengadakan Natal. Kita sebagai tuan rumah kita wajib memeriahkan, menyukseskan acara ini ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman tambahan. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman kita. Dan segera kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dan sebentar doa berkat akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. menjadi doa kami Bapa, menjadi kerinduan hati kami.
Kiranya Roh Kudus membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, agar kami tidak tersesat dari jalan-jalan-Mu, tapi kami tetap dipimpin, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sebab kami sadar kemampuan kami manusia terbatas, tapi kalau firman dan Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami, dalam kehidupan kami, memimpin kami dan menuntun kami, kami akan mencapai garis akhir, yaitulah hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Yang datang dengan pergumulan, kami percaya kuasa firman-Mu telah menjamin kami. Kami teringat buat Ibu kekasih, Ibu Mariones yang sakit. Mari Bapak, tangan-Mu terulur dan mencapai segala sakit penyakit, kami tolak itu dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dinyatakan, kesembuhan terjadi, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Begitupun dengan kekasih kami Angel, di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Dan berbagai-bagai pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga ada pujian syukur tetap naik di hadapan hadirat-Mu. Sempurnakan ibadah kami malam hari ini, memberkati setiap umat-Mu yang menghampiri Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah. Dan biarlah pemeliharaan Tuhan yang sempurna di sepanjang malam ini menjadi bahagian kami semua. Kami dapat beristirahat dengan tenang, besok pagi bangun lagi dengan tubuh sehat kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, setiap korban persembahan yang telah diletakkan. Kami percaya Tuhan yang berjanji akan melipat gandakan apa yang sisa pada umat-Mu. Memberkati dalam segala tugas dan pekerjaan, dalam usaha apapun yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.